أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Masya Allah ya. Dan baik, insya Allah nanti kita akan punya 3 tema yang sangat luar biasa. Yang pertama, memantaskan diri untuk istri. Wah, ini banyak ilmu nih buat kita nih pastinya ya. Yang kedua, istri pemarah suami ogah. Ya, jangan marah-marah makanya ya. Dan yang ketiga, sempurnakan kelahiran dengan akikah. Dan sebelum Ali bicara lebih jauh lagi, kembali lagi Ali ingin menginformasikan tetap menjaga 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja kita sabar dulu ya. Dan Ali ingin sapa yang sudah ada di masjid saat ini. Assalamualaikum. Ya Allah, dari majelis taklim mana nih? Cibitung, Masya Allah, terima kasih ya. Tadi aku lihat ibu pakai bus jalan kemari, bangunnya pasti jam 4 pagi. Mudah-mudahan dedikasi ibunda semuanya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Hilman Fauzi, Ustazah Liza Aziza dan Kiai Andi Panarosan. Dan tentu saja nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Dan baik, mari sama-sama kita akan sikapi tema kita yang pertama, memantaskan diri untuk istri bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Hilman Fauzi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin
Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita muliakan para alimil ulama, para kiai, para guru, para ustadz, semua para pembimbing kita, mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan berkah dalam kehidupannya. Ayah bunda, pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Dan ibu-ibu yang hadir di masjid, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Bang Ali Jainal, insyaallah tabarakallah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah memantaskan diri untuk istri. Berarti ini nasihat untuk siapa? Untuk siapa? Untuk suami. Ibu-ibu lebih senang temanya nasihatin untuk istri atau untuk suami? Lebih senang nasihat untuk suami atau untuk istri? Allahu Akbar. Ini juga sebenarnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Ini juga nasihat untuk al-fakir, ya. Untuk saya pribadi, karena boleh jadi kita juga belum bisa menjadi suami yang baik bagi istri kita. Boleh jadi kita juga belum jadi suami yang teladan. Tapi insya Allah siang ini kita belajar bagaimana caranya seorang suami memantaskan diri untuk istrinya. Saya mau tanya dulu ke ibu. Ibu pengen gak punya suami yang soleh? Pengen apa enggak? Mau? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Allahu Akbar. Tentu semua di antara kita, seorang istri, bahkan seorang suami pun ingin menjadi suami yang soleh dalam rumah tangganya. Menjadi suami yang baik dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Seorang suami itu memiliki kedudukan yang begitu luar biasa di dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu atau suami itu qawwamuna, pemimpin. Bagi siapa? Bagi perempuan, bagi istrinya. Yang namanya pemimpin berarti ucapannya didengar. Yang namanya pemimpin perintahnya diikuti. Yang namanya pemimpin arahannya diambil. Ya, betul apa enggak? Karena pemimpin. Maka yang namanya suami, seorang laki-laki ketika dia menikah, mengucapkan kalimat saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian 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 dibayar tunai, apa maknanya? Saya terima semua kebaikan yang ada di istri saya dan saya pun menerima segala sesuatu yang mungkin kurang di istri saya. Betul apa enggak? Istri kita cantik, terima. Istri kita taat, terima. Istri kita baik, terima. Istri kita nurut, terima. Tapi mohon maaf, istri kita cerewet. Istri kita cerewet, terima. Istri kita hobi belanja, istri kita hobi jalan-jalan, senang amat. Karena saat dia menikah, dia sudah berjanji bahwa dia siap menerima, menanggung apapun yang ada dalam istrinya, dalam kehidupannya.
Dan inilah yang harus dipahami oleh seorang suami. Maka oleh karena itu, apa yang seharusnya suami lakukan agar bisa memantaskan dirinya di depan istrinya dalam rumah tangganya. Yang pertama, seorang suami itu pemimpin dalam ketaatan kepada Allah. Tujuan rumah tangga itu, ayah bunda, pemirsa yang dirahmati Allah, adalah bagaimana saat kita bersama dengan pasangan kita membuat kita makin dekat dengan Allah. Bagaimana saat kita berkumpul dengan pasangan kita menjadikan kita lebih taat ke Allah. Dan tugas utama suami pertama kali adalah membimbing keluarganya, membimbing istrinya untuk bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sekalian dan keluargamu dari apa? Siksa api neraka. Maka Masya Allah, jadi seorang suami, dia harus bisa membimbing istrinya, membimbing anaknya, membimbing keluarganya untuk bisa makin taat ke Allah. Dia jadi pembimbing istrinya dalam segala bentuk kegiatan aktivitas yang di dalamnya menghadirkan ketakwaan kepada Allah. Dia menjalankan semua perintah Allah dan dia tinggalkan larangan Allah. Maka seorang suami jangan canggung, jangan tanggung, jangan malu kalau harus ngingetin siapa? Istrinya. Karena itu tugas bagi seorang suami. Kelak dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah jika seorang suami tidak mampu membimbing istrinya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya dibimbing sama suaminya. Anak baca Qur'annya dibimbing oleh ayahnya. Jadi yang namanya suami itu pemimpin keluarga dalam ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira suami kita udah begitu apa belum? Halo, kok jadi merenung semua ini tuh? Udah atau belum? Kita doakan yang sudah mudah-mudahan istiqomah. Yang belum mudah-mudahan hatinya terketuk untuk membimbing istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, suami juga adalah pembimbing, pemimpin bagi keluarganya dalam akhlakul karimah. Dalam apa? Akhlakul karimah. Seorang suami harus memiliki akhlak yang baik, terutama kepada istrinya, terutama kepada keluarganya. Nabi SAW menyampaikan dalam sabdanya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu sekalian adalah yang paling baik sama siapa? Keluarganya. Dan kata Nabi, aku yang paling baik kepada keluargaku. Apa contohnya? Para suami jangan suka marah ma. Ibu kalau dimarahi sama suami mau apa enggak? Punya suami marah-marah suka apa enggak? Maka wahai para suami belajarlah menahan marah. Kalau istri kita salah jangan dimarah. Harusnya diarah. Agar dapat berkah ujungnya masuk jannah. Amin apa enggak? Amin apa amin? Amin. Jangan mudah marah. Belajar memaafkan, belajar mengarahkan. Boleh jadi istri kita belum tahu sehingga harus dikasih tahu. Bagaimana cara memberitahukannya? Ingat, perempuan itu hatinya lembut. Maka harus menasihati dengan penuh kelembutan. Ya, perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kepala bagian atas. Karena posisinya bukan hanya disanjung dan dipuja. Perempuan itu tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah. Karena posisinya bukan untuk dicaci dan dihina. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati. Karena posisinya untuk dicintai dan dihormati. Catat buat status itu ya. Jadi hormati, kemudian muliakan istri kita.
Karena saat seorang suami mampu menyayangi, memuliakan istrinya, maka insya Allah Allah muliakan hidupnya. Seorang suami yang sayang, yang memuliakan istrinya, insya Allah Allah muliakan hidupnya. Tapi mohon maaf, jika seorang suami sering menyakiti istrinya, sering menzolimi istrinya, na'udzubillahi min dzalik, khawatir akan banyak kekecewaan yang datang dalam hidupnya. Berapa banyak kita lihat ya, ada nggak contohnya yang begitu? Yang memuliakan istrinya, Allah tinggikan derajatnya. Tapi saat dia di atas, dia lupa kepada istrinya, ujungnya dia jatuh hidupnya. Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Di sini ada orangnya. Ada insya Allah. Jadi lemah lembutlah kepada istri kita, lemah lembutlah kepada anak-anak kita. Karena rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan akan menghadirkan hati yang penuh ketenangan. Tapi rumah tangga yang diisi dengan kemarahan, diisi dengan caci maki, diisi dengan hinaan, maka mohon maaf, boleh jadi rumah tangga itu tidak akan menghadirkan ketenangan di dalamnya. Apalagi seorang perempuan ya, duhai para suami. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan begini, al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin katanya. Cermin itu gimana Ustadz Hilman? Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin kita bisa merangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Hati perempuan itu kalau sudah disakiti, mudah memaafkan, tapi tak mudah melupakan. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi gimana? Belajarlah untuk menjaga perasaan hati istri kita. Belajarlah untuk menjaga perasaan pasangan kita duhai para suami. Karena insya Allah Allah akan berikan anugerah pahala terbaik kepada engkau para suami yang mampu mencintai istrinya, menyayangi istrinya, memuliakan istrinya. Dan syukur-syukur kalau kita diberikan rizki oleh Allah dengan rizki yang lapang, maka berikanlah yang terbaik untuk istrinya. Karena suami yang rajin ngasih sama istrinya, disayang sama istrinya. Betul apa betul? Seneng amat ibu-ibu ya. Insya Allah, tapi tentu duhai para istri, kita pun juga harus belajar menjadi istri yang solehah. Belajar taat sama suami, belajar nurut sama suami, belajar patuh sama suami, dan belajar mau dibimbing oleh suami. Sungguh ridhonya para istri itu ada pada siapa? Ada pada suami. Insya Allah rumah tangga yang baik itu bukan rumah tangga yang saing, tapi rumah tangga yang saling. Saling apa Ustadz? Saling menguatkan, saling mendoakan, saling menasehati, dan saling mengisi untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rumah tangga kita kumpul di dunia, kumpul di surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Nikmat banget ya Bu ya. Hari ini banyak status, di mana status itu kalau kita amalkan bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat ya. Terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Hilman Fauzi. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita masih akan ngomongin masalah memuliakan wanita nih ya. Kita akan angkat tema kita tentang istri pemarah, suami ogah. Yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Liza Aziza. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.